Ada dua pasal kontroversi yang agak kontroversi kalau kata Pak Ahmad nih, yang juga menambah kerjaan DPR-nya. Satu lagi adalah soal santet ya. Ki Kusumo mungkin sedikit juga sudah banyak kasih statement, tapi yang masih dijanggalkan sekarang apa? Ya intinya sih pasal itu tidak boleh ada, itu orang-orang nggak ada kerjaan. Sekarang saya bilang begini, kalau kita bicara santet, awalnya dulu orang ngomong biologi harus kumpulkan ahli biologi. Orang ngomong fisika harus kumpulkan ahli fisika. Kita mau bikin rancang bangun, kumpulin insinyur. Nah sekarang kalau kita mau bahas tentang undang-undang santet, kumpulin ahli santet. Permasalahannya untuk membuat aturan tadi, dewan pakarnya siapa? Kemudian yang menentukan dia sebagai dewan pakar, itu siapa? Sertifikasinya ada apa enggak? Nanti lucunya lagi, begitu dinyatakan sah, perlu ada polisi santet. Perangkatnya harus kita lengkapi. Polisi santet. Perlu ada jaksa santet, hakim santet. Yang nanti waktu olah TKP masuk ke lapangan, polisi akan bilang begini, ada cahaya sinar dari sana ke sana. Ini apa-apaan? Ini negara apa? Ini kembali 1000 tahun ke belakang. Bagaimana kalau sidang hakim akan bicara, ya wangsitnya begini Pak. Ini negara apa? Pembuktian tentang santet itu merupakan hayalan. Jadi nggak mungkin bisa. Sekarang kalau saya ceritakan contoh misalnya seorang A dan B. Ini mereka nih berantem. Si A maki-maki, gue bunuh kamu, gue santet kamu. Saking marahnya ditulis-tulis tembok, saya bunuh, saya bunuh, saya bunuh. Nyatanya setelah itu emosinya turun, dia makan. Sementara yang dia maki-maki sama dia, jalan sakit jantung mati. Apakah orang ini akan dikatakan sebagai pelaku santet? Tidak bisa. Fitnah luar biasa besar, bagaimana pertanggungjawaban manusia terhadap Allah di atas. Silakan Pak Ahmad. Ya, kalau ada dua hal kan, kita kan sosialisasi ini sudah beberapa daerah, baik ke kampus ya kan, ke kalangan akademisi tentunya kampus, kepada masyarakat-masyarakat lain. Kalau masalah santet ini memang masih kontroversial. Kontroversial, masih terjadi perdebatan yang cukup luar biasa. Saya sendiri sama hampir seperti beliau ini, apalagi pemerintah sendiri mengajukan usul ini, mengkategorikannya ini hanya pelanggaran ketertiban umum, kualifikasi ketertiban umum. Ini yang dijadikan itu adalah orang yang menyatakan dirinya, kalau kita baca pasal 29.3 itu ayat 1, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan sampai terakhir. Jadi tapi kalau orang yang mengorder tidak dikenakan ini. Tapi kalau Pak Ahmad tadi sedikit setuju dengan Ki Kusumo, berarti ada kemungkinan pasal santet ini ditutup lagi begitu? Tergantung praksi-praksi nanti kan. Ini kan kita masing-masing praksi kan belum membuat DIM. Sejauh ini masih semua oke untuk menjalankan rancangan undang-undang? Enggak, ini kan baru diserahkan pemerintah. Setelah diserahkan pemerintah ke DPR, mekanismenya kita melakukan sosialisasi dan menyaring aspirasi, ya kan, termasuk malam ini kan aspirasi juga. Nanti aspirasi mana yang lebih banyak dominan. Terus yang kedua kita melakukan studi banding. Studi banding bukan urusannya ini. Kita studi banding itu contohnya ke Perancis, kita mau melihat sistem kode penal di Perancis. Seperti itu bagaimana. UHAP dan lain sebagainya juga. Kenapa tidak memperdalam kemudian pasal-pasal yang kontroversial? Enggak, pasal-pasal kontroversial kan ini yang sekarang yang diramaikan kan, masyarakat kan tidak membaca ini secara keseluruhan. Ini kan banyak sekali pasal-pasal ini secara keseluruhan. Nah, kalau masalah santet tadi memang ini menurut saya pemerintah sendiri mengajukan draft ini masih dalam keraguan-raguan. Masih ragu gitu ya? Karena tetap saja memberikan kualifikasi dalam ketertiban umum. Yang diberikan sanksi itu adalah orang yang memproklamirkan diri punya jagoan ini kan sudah bisa dengan dijerat dengan pasal-pasal lain, pasal-pasal penipuan dan pasal-pasal lain seperti itu. Begini, mungkin saya jelaskan sedikit. Berkaitan dengan sesuatu yang diklaim orang katanya dia mempunyai kekuatan gaib, kita tidak boleh pernah lupa dengan sejarah bahwa Indonesia dibentuk dengan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita dulu bisa berperang dengan bambu runcing? Musuh kita pakai senjata loh. Ada sesuatu di balik sana. Indonesia punya kekuatan gaib yang luar biasa. Bagaimana dengan cerita-cerita Prabu Siliwangi, Gajah Mada, Majapahit, luar biasa. Jangan pernah memberangus sejarah Indonesia. Mas MK? Saya pikir jabarannya akan panjang lah ya gitu. Jabarannya panjang banget gitu. Karena ini sudah, ya ini kan kayak apa ya, udah masuk wilayah personal yang kaitannya memang akhlak kan gitu, seperti itu. Tadi Mbak Kista ngomong sebentar sebelumnya kan misalnya, apakah orang kalau kemudian datang dari luar kota menginap, ukuran dia kumpul kebun nanti gimana? Apakah hitungan per hari, setahun, 2 tahun, apa selamanya gitu. Jadi banyak hal yang menurut saya kemudian menjadi sangat luas jabarannya gitu. Pada satu titik misalnya, ini kumpul kebo apa enggak, pembuktiannya gimana, itu sudah repot gitu. Bahwa misalnya oke lah, kalau di perkotaan mungkin kehidupannya sudah sangat bebas gitu misalnya gitu. Tapi kalau di kampung kan otomatis memang boro-boro kumpul kebo, bertamu malam-malam di tangga aja sudah malu secara dengan sendirinya gitu. Mbak Nikita mau tambahkan? Iya, ya gitu. Soalnya ada di beberapa daerah juga kan memang harus kayak sebelum menikah itu kita kumpul dulu gitu kan. Itu kan juga
apa bisa dibilang itu kumpul kebo gitu kan, kayak Mempertentangan adat nih seperti iya, mungkin kayak adat-adat itu kan ada juga kan yang mengharuskan kita sebagai yang mau menikah itu dikumpulin dulu gitu untuk nggak kebayang ribetnya ya nanti. Iya, jangka waktu karena yang kalau panjang. perzinahan itu memang cukup sensitif juga nih. Mestinya juga pemerintah juga lebih mendekatkan kepada daerah-daerah. Contoh Bali, kita punya adat omet-omet. Itu kan antara laki-laki perempuan dikumpulkan lalu berdekatan gitu kan. Omet-omet kan tahu Pak Ahmad Yani. Itu masuk yang dikualifikasi di sini kan bukan pendekatan dikumpulkan, tapi ada kategori yang melakukan perzinahan. Perzinahan itu memang kalau dari terminologi dari hukum Islam pun memang agak sulit dilakukan. Hukum Islam itu kan kenapa delik di dalam terminologi hukum Islam itu ada di Nanti pembuktiannya gimana ya Pak Ahmad Yani? Kalau di hukum Islam itu tidak pernah terbukti tindak perzinahan. Nanti kalau di pasal ini kalau ini kan teknologi. Kan bisa gampang teknologi kan, teknologi bisa gampang, orang sudah mereka dicek sudah lakukan hubungan, dicek hubungan atau tidak, itu gampang. Saya nggak ngebayang juga, sementara pasal pemerkosaan aja riuh gitu pembuktiannya sampai sekarang, apalagi ini pasal perzinahan gitu. Sekarang gini Pak, misalnya gini, pasal pemerkosaan ada di sini juga. Lo tahu, makanya itu aja riuh di pengadilan selalu riuh, apalagi ini pasal kumpul kebo gitu. Kumpul kebo atau pasal perzinahan yang dia melakukan hubungan gitu. Saya nggak tahu ngetesnya gimana, saya juga pusing. Apakah nanti dipergokin pasal KML misalnya gitu. Sekarang ini teknologi sudah cukup canggih, sudah cukup canggih. Kedokteran nggak usah jauh-jauh Pak, pornografi itu undang-undang dulu riwah, saya juga rame ngomongin undang-undang pornografi. Sekarang buktinya prek, nggak jalan sama sekali. Jadi kalau sekarang kayak buang-buang duit gitu, kayak nggak ada kerjaan lain gitu maksud saya sih. Ada hal-hal yang menurut saya lebih urgent lah daripada mikirin orang kumpul kebo gitu. Sekarang ini mungkin juga harus dipikirkan parameter perzinahan dulu. Kan perzinahan juga belum tentu dengan melakukan hubungan badan dengan yang bukan suami atau istri. Perzinahan itu tetap pasti hubungan badan. Itu namanya perzinahan itu adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan. Nah, hubungan badan itu kan kemudian cukup luas gitu Pak Ahmad Yani ya. Hubungan badan ya perzinahan itulah kalau dalam terminologi Islam itu yang disebut berzina itu adalah bagaimana itu udah terminologi fikih. Bagaimana masuknya benang ke dalam lubang jarum itu seperti itu berzina. Tapi masa kalau bahasa itu ML lah. Silakan. Pembuktiannya itu gimana? Masa harus dicekin satu-satu gitu? Ini kan Indonesia kan luas gitu loh Pak, nggak mungkin. Dicek satu-satu kalau ada masyarakat yang merasa tercemar kan. Contohnya, saya tidak menurut. Contohnya X dan Y. Masyarakat aduan dong aja. Ya memang delik aduan. Di sini masih delik aduan. Kan. Delik aduan. Kalau nggak salah tadi ada wacana itu mau dibikin delik biasa kalau nggak salah. Delik aduan nggak mungkin bisa delik biasa. Nggak mungkin bisa, karena sulit untuk melakukan pemeriksaan dia delik aduan merasa masyarakat. Tapi emang nggak capek Pak ngurusin kayak gituan gitu? Negara harus capek ngurusin rakyatnya. Mendingan ngurusin yang lebih jelas gitu kayak korupsi, koruptor kayak gitu Pak. Capek dan tidak capek kembali lagi. Tadi saya kurang setuju dengan yang namanya pelesiran. Tadi pagi saya ngobrol dengan Komisi 3 juga, siapa namanya saya lupa, hidungnya agak mancung, dia bilang berangkat ke luar negeri ke 4 negara Eropa berkaitan dengan 2 pasal tadi. Nah sekarang Bapak kita yang di depan yang terhormat ini bicara dengan konsep tidak ada kaitan dengan 2 pasal tadi. Ini opo, ini ngomongin duit loh. Baik, ini pasti akan jadi perdebatan yang lebih seru lagi nanti. Kalau boleh begitu saya mau ikut. Nah, terakhir tentunya. Baik. Apa kita akan lanjutkan lagi. Kalau ada waktu ini kita lanjutkan lagi karena ini masih sangat luas sekali. Terima kasih Mas Muhammad Remka, terima kasih Mbak Nikita Mirzani, terima kasih Ki Kusuma dan terima kasih Pak Ahmad Yani. Kita kembali setelah lagi tapi apa kabar Indonesia Malam.